Kalau ada orang yang berjihad di jalan Allah, berperang, mati syahid. Bayangin, kita tahu pahala orang yang mati syahid diampuni dengan awal tetesan darah dia. Kemudian orang ini dihidupkan kembali, lalu dia berjuang kembali, tewas lagi di jalan Allah, kemudian dihidupkan kembali, berjuang kembali, dan tewas di jalan Allah. Wa alaihi dain, dan dia punya utang, nggak diampuni dosanya. Orang yang mati syahid 3 kali mati syahid, punya utang, nggak diampuni dosanya. Sedangkan kita menganggap utang itu hal yang remeh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya, beliau sering mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Beliau berlindung dari hutang. Apa doamu supaya diselamatkan dari api neraka? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang meminta perlindungan dari api neraka 3 kali, neraka akan mengatakan, Allahumma a'idhu minan nar. Ya Allah, selamatkan dia dari api neraka. Maka teruslah berdoa memohon, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Sebelum tidur baca doa. Kebanyakan doa yang kita hafal, bismikallahumma amutu wa ahya. Bas. Ada banyak doa. Di antara yang dibaca Nabi alaihi salatu wassalam setiap malam sebelum beliau tidur, beliau mengatakan, Allahumma qini azabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, selamatkan aku dari azabmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Aku betapa inginnya berjumpa dengan saudara-saudaraku. Maka para sahabat bingung, heran dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ashabuh, awalaysa nahnu ikhwanak? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ni apa bukan saudaramu? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, antum ashabi. Kalian sahabat-sahabatku. Ikhwani alladzina amanu bi wa lam yarawni. Saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku, tapi mereka belum pernah melihat aku, kata Rasulullah SAW. Beliau merindukan untuk berjumpa kita. Apakah kita seperti itu sallallahu alaihi wasallam? Kalau ditimpa musibah kayak sekarang, tokonya sepi, usahanya gagal, ada banyak petaka yang menimpa dia, corona datang. Kita bicara penduduk negeri kita, apa yang terjadi dengan mereka? Jazua, marah-marah sama Allah, tidak terima dengan takdir Allah, merasa tidak pantas mendapatkan musibah ini. Engkau siapa? Apa yang sudah engkau lakukan buat umat? Apa yang sudah engkau perbuat untuk Allah Azza wa Jal, lalu merasa engkau tidak pantas mendapatkan azab, mendapatkan ujian? Ada orang yang seperti itu. Itu karakteristik manusia yang harus kita rubah. Kalau dapat fulus nggak cerita sama orang, dia simpan, tidak berbagi. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Dia datang membawa pahala yang besar, tapi dia punya kesalahan sama orang lain. Jangan berpikir hanya baik antara engkau sama Allah Azza wa Jalla saja. Dia pernah membuli fulan, dia pernah mencaci maki fulan, dia pernah menghina fulan. Wa qadhafa hada, dia juga punya dosa menuduh saudaranya berzina, menuduh dengan tuduhan yang tidak benar. Wa akhadha mala hada, dia pernah ngambil hartanya fulan. Dia pikir hartanya dia gunakan untuk kebaikan. Dia datang juga pernah darabah, pernah memukul fulan. Wa safaka damahada, ada yang juga pernah membunuh saudaranya atau memerintahkan saudaranya untuk dibunuh. Maka pengadilan hari kiamat akan ditegakkan. Orang-orang yang pernah dizalimi,
Ingat, kalau kita punya kezaliman yang sudah kita lakukan dahulu, tatkala kita SMA, setelah kita baligh, ketika kita kuliah, atau tatkala kita muda, jangan berpikir engkau dengan banyak sholatmu, dengan banyak puasamu, dengan banyak sedekahmu itu tertutupi. Mereka akan datang. Kalau orang-orang yang kita zalimi banyak, mereka akan berbondong-bondong menuntut kepada Allah Azza wa Jalla. Dia datang mengatakan, ya Rabbi, nih fulan nih yang soleh katanya, yang banyak puasanya, yang banyak sholatnya, yang banyak sedekahnya, dia pernah menghina aku ya Allah. Jangan takut dengan urusan dunia, Allah jamin. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man kanatil akhiratu hammah, barang siapa yang menjadikan akhirat itu ambisi dia, ja'alallahu ghinahu fi qalbi, Allah akan jadikan kekayaan buat dia di dadanya. Wa jama'alahu syamlah, urusannya disederhanakan sama Allah. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dunia akan dikirimkan kepada dia, dipaksa untuk datang kepada diri dia.